Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM 86060539 dengan prodi PGSD. Izinkan saya di sini akan membuat tugas 2 filsafat ilmu. Yang ke-1, filsafat ilmu berperan penting seperti penjaga arah dan penyaring kritis. Dalam ilmu pendidikan, ia tidak langsung mengajar di kelas, tetapi memastikan bahwa apa yang diajarkan, bagaimana cara mengajarkannya, dan untuk apa pendidikan itu dilakukan, semuanya memiliki dasar yang kuat, rasional, dan bernilai. Perannya bisa dipahami melalui 3 utama, yaitu yang nomor 1, mengawasi dan menegaskan ekstensi ilmu pendidikan. Yang kedua, memperkuat keilmiahan. Yang nomor 3, menanamkan dan mengontrol nilai-nilai aksiologi. Yang kedua, pendidikan yang bermakna dan bernilai memiliki hubungan erat dan perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan tidak hanya menjadi tempat penyampaian pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengembangkan cara berpikir kritis, reflektif, dan bermoral yang merupakan inti dari filsafat ilmu. Yang pertama, mendorong cara berpikir kritis dan rasional. Pendidikan yang bermakna mengajarkan peserta didik untuk bertanya, menganalisis, mencari alasan, dan menguji kebenaran informasi. Yang kedua, mengembangkan kesadaran tentang hakikat ilmu. Pendidikan yang bernilai tidak hanya mengajarkan apa yang diketahui, tetapi juga bagaimana ilmu diperoleh, mengapa ilmu digunakan, dan apa dampak bagi manusia. Hal ini membantu peserta didik memahami aspek ontologi, aksiologi, epistemologi. Nomor 3, menanamkan nilai dan moral tanggung jawab ilmiah. Pendidikannya membentuk manusia yang pertama itu jujur, bertanggung jawab, menghargai etika, dan menggunakan ilmu untuk kebaikan. Yang keempat itu mendorong inovasi dan pengembangan ilmu. Bagaimana yang bermakna memberi ruang bagi kreativitas, penelitian, dan penemuan ruang baru. Itu ada 3, teori baru, metode baru, dan pendekatan ilmiah. Kesimpulannya, pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena 1. Membentuk pola pikir kritis rasional, 2. Menumbuhkan pemahaman tentang hakikat ilmu, 3. Menanamkan etika dan tanggung jawab. Nomor 3. Karena ia menyediakan kerangka yang berpikir yang tajam dan sistematis untuk membedah persoalan secara mendalam. Dalam konteks pendidikan, peran ini sangat penting karena masalah pendidikan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut hakikat, cara memperoleh pengetahuan, dan nilai-nilai yang mendasarinya. 3 mata pisau utama dalam filsafat ilmu adalah: yang pertama, ontologi, apa yang dikaji. Kedua, epistemologi, bagaimana pengetahuan yang diperoleh. Yang ketiga, aksiologi, untuk apa pengetahuan digunakan. Kesimpulannya, filsafat ilmu disebut pisau analisis karena melalui 3 dimensinya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nomor 4, berikut beberapa contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik baik dalam kebijakan, kurikulum, maupun proses pembelajaran. Yang nomor 1, penerapan dalam kebijakan. Contoh, kurikulum Merdeka di Indonesia menanamkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama itu ada ontologi. Peserta didik dipandang sebagai individu yang memiliki potensi, bakat, dan karakter yang berbeda. Epistemologi, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman belajar aktif, proyek, diskusi, dan eksplorasi. Aksiologi, pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter, kreativitas, dan profil pelajar Pancasila. Penerapan nyatanya, guru memberikan kebebasan siswa memilih proyek belajar, penilaian tidak hanya ujian tetapi juga sikap keterampilan. Yang nomor 2, penerapan dalam kurikulum. Pada mata pelajaran IPA, siswa tidak hanya menghafal teori tetapi juga melakukan eksperimen. Ontologi, objek ilmu IPA adalah alam yang nyata.
Epistemologi, pengetahuan ilmiah diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan pembuktian. Aksiologi, ilmu digunakan untuk meningkatkan untuk mengangkat kualitas hidup dan menjaga lingkungannya. Penerapannya, siswa melakukan praktik tentang perubahan wujud benda. Yang ketiga, penerapan dalam proses pembelajaran. Contoh, guru menggunakan metode problem-based learning, pembelajaran berbasis masalah. Misalnya, pada pembelajaran IPS, siswa diminta mencari masalah sampah di lingkungan sekolah. Penerapan filsafat ilmunya, ontologi masalah sosial dipandang sebagai realitas yang penuh dipahami. Epistemologi, siswa memperoleh pengetahuan melalui penyelidikan dan diskusi. Aksiologi, pembelajaran bertujuan menumbuhkan kepedulian sosial dan tanggung jawab. Hasilnya, siswa lebih efektif berpikir kritis, pembelajaran menjadi bermakna karena terkait kehidupan nyata. Kesimpulannya, filsafat ilmu ini menjadi landasan dalam pendidikan karena membantu menentukan tujuan pendidikan, memilih metode pembelajaran, menyusun kurikulum, dan menetapkan nilai-nilai yang ingin dicapai. Dengan penerapan filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, cara berpikir ilmiah, dan kebermanfaatan ilmu bagi kehidupan.